Oke, next kita ke sifat-sifat nilai mutlak. Nah, yang seperti kalian lihat di PowerPoint itu kan ada 6. Kayaknya banyak ya, cuman sebenarnya gampang. Yang penting kalian tahu konsepnya. Nah, biar gampang tahu konsepnya, kita coba masukin contoh. Nah, untuk sifat yang pertama, di situ kan tulisannya mutlak A itu pasti lebih dari atau sama dengan 0. Masa sih? Coba kita buktiin ya. Misalnya kita punya angka nih, mutlak 3 ya, misalnya mutlak 3 itu berapa? Ya 3 ya, karena dia positif nih. Coba kalau misalnya kita punya nilainya negatif, misalnya mutlak min 3 gitu. Nah gimana? Mutlak min 3 itu berapa? Ya 3 ya kan, karena dia di dalam tanda mutlak. Intinya tanda mutlak itu membuat semua nilai yang di sini tuh jadi positif. 3 itu lebih dari sama dengan 0 enggak? Iya, dia kan positif. Nah, berarti terbukti ya sifat ini ya. Mau nilai dalam mutlaknya positif atau negatif, pasti kalau nilai mutlak itu bakal lebih dari atau sama dengan 0. Nah, itu sifat yang nomor 1. Sekarang sifat nomor 2. Nah, apa tuh tulisannya? Mutlak A itu pasti bakal sama dengan mutlak min A. Masa sih? Coba kita buktiin. Ambil lagi angka deh. Misalnya kita angka 10, mutlak 10 ya. Mutlak 10 jawabannya berapa? 10, oke. Terus sekarang kita pakai, kan tadi A sama min A. Berarti 10 sama min 10 ya. Berarti yang kedua mutlak min 10. Berapa nilainya mutlak min 10? Ya 10 juga ya. Nah jawabannya sama-sama 10 ya. Jadi A ataupun min A selama itu di dalam mutlak nilainya pasti sama. Itu ya, kalau sama-sama nilainya 10 atau angka yang lain gitu ya. Jadi ini terbukti sifat kedua ya. Next kita ke sifat yang ketiga, apa tuh? Mutlak A plus B. A plus B itu sama dengan mutlak B plus A. Nah ini mah udah jelas banget ya. Nah, maksudnya jelas gimana? Contoh deh. Misalnya mutlak 2 plus 1. Sama nggak sama mutlak 1 plus 2? Ya sama. Ya nggak sih? Mutlak 2 plus 1 itu kan 3. Sama dengan 1 plus 2 juga 3. Nah sama dong. Sama ya. Ini mah kalau penjumlahan pasti ya. Nah kalau pengurangan gimana? Nah pengurangannya harus hati-hati nih. Kalau di mutlak dia berlaku, kalau dibalik. Jadi mutlak A min B itu sama dengan mutlak B min A. Nah ini kalau nggak ada mutlaknya nggak berlaku gitu. Maksudnya nggak berlaku gimana? Contoh deh, kita ambil angka. Misalnya mutlak 7. Aduh sorry tulisannya jelek guys. 7 min 2 sama mutlak kita balik 2 min 7. Berapa? 7 min 2 itu berapa? 7 min 2 itu 5 ya. Mutlak 5. 2 min 7 berapa? Min 5 ya. Nah kalau ini kita bisa balik lagi ke sifat yang nomor 2. 5 sama min 5. Kalau dia sama-sama di dalam mutlak, hasilnya ya sama. Ya kan? Karena nanti si min 5 pasti jadi positif-positif juga. Tapi kalau misalnya nggak pakai mutlak nggak berlaku. Kalau nggak ada mutlaknya nih, kan jadi 5 sama dengan min 5 kan enggak ya, nggak sama kan ya. Berarti nggak berlaku kalau nggak ada tanda mutlak. Jadi sifat ini berlaku ya, terbukti maksudnya ya. Oke, next kita ganti kertas dulu. Ini kalau misalnya butuh catatan nih, catat sendiri ya, disalin di bukunya masing-masing yang lebih rapih. Tuh karena ini di handphone jadi terbatas ya, maafin ya guys. Oke, ini screenshot dulu aja kalau perlu ya. Oke, next kita ke sifat nomor 5. Sifat nomor 5 itu tulisannya A kali B itu bisa mutlak, maksudnya ya. Mutlak A kali B itu sama aja mutlak A dikali mutlak B. Gitu. Kali itu simbolnya titik ya. Ini susah banget bikin titik ya. A kali B. Tuh. Jadi contoh misalnya ada 2 kali 3. 2 kali 3
itu ya sama aja, bisa jadi dipisah, mutlak 2 dikali mutlak 3 gitu. Hasilnya juga bakal sama ya enggak sih? 2 kali 3 6, berarti mutlak 6 ya kan. Mutlak 2 itu sama dengan 2 kali mutlak 3 sama dengan 3, mutlak 6 sama dengan 6, berarti 6 sama dengan 2 kali 3 6. Sama ya, sama. Begitu juga di sifat yang nomor 7. Ya sama juga ya, pembagian sama perkalian ya, dia mirip-mirip lah. Jadi kalau misalnya jadi satu gini, mutlak A per B itu bisa dipisah. Jadi mutlak A per mutlak B, mau masukin angka berapapun juga sama aja cara ngitungnya ya. Misalnya 2 mutlak 2 per 3, ya itu sama aja dipisah gitu, mutlak 2 per mutlak, aduh salah, jelek banget ini, per mutlak 3 gitu ya. Oke, nah sampai sini ini sifat nomor 7. Ngerti ya konsepnya ya, ini nggak perlu dihafal sih sebenarnya, cuma nanti pasti kepake gitu. Oke, sampai sini dulu.